Ya guys, sebelumnya saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hafid Surya Lambang dengan NIM 23080230047, dan saya berada di semester 4 di prodi bimbingan dan konseling pendidikan Islam, teman-teman. Di sini kan saya ada tugas, yaitu suatu tugas UAS atau ujian akhir semester, yaitu di mata kuliah psikologi abnormal dengan dosen pengampu saya, yaitu Bu Ida, teman-teman. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya, yaitu saya akan memberikan teman-teman pengertian tentang apa ya, seperti mungkin teman-teman tidak asing dengan kata ini, yaitu LGBT, teman-teman. Nah, LGBT kan kemungkinan besar teman-teman sudah tahu, kayak itu kan suatu hormon seksual yang kita tuh menyukai sama jenis, yaitu L dan G nya itu kita menyukai sama jenis, dan B nya itu kita ada sedikit kebimbangan antara suka satu dengan yang lain, atau ada dua orang kita sukai tapi ada yang satu sama jenis kita, ada satu berbeda jenis dengan kita. Nah, kalau yang T itu nanti mungkin akan saya jelaskan secara singkat ya tentang LGBT. Nah, mungkin dari L-nya, nah kan teman-teman sudah tahu nih, L-nya yaitu tentang lesbian. Nah, si lesbian itu kan meranah atau lebih condong ke antara perempuan menyukai perempuan. Nah, seperti misalnya contohnya, saya memiliki teman bernama Putri dan Citra. Nah, si Putri dan Citra ini tuh mereka sama-sama sayang dan saling mencintai secara emosional maupun seksualnya. Nah, dan mereka itu malah sampai memiliki hubungan. Nah, itulah yang mungkin bisa dinamakan lesbian, teman-teman. Terus di sini ada gay atau gay. Gay itu kan, kalau lesbian tadi kan perempuan dan perempuan. Nah, kalau gay itu lebih cenderung ke cowok dengan cowok atau laki-laki dengan laki-laki, teman-teman. Nah, seperti halnya saya nih contohnya, saya memiliki teman yaitu bernama Budi dan Anton atau Anto. Nah, terus mereka ini sesama secara emosional dan seksualnya, mereka tuh sama-sama saling mencintai dan menyukai, dan sampai mereka memiliki suatu hubungan yang benar-benar kayak sudah orang pacaran seperti itulah. Nah, makanya kan kayak kok bisa gitu kan, mereka itu sama jenis tapi suka menyukai. Nah, mungkin bisa tuh kayak gay dan lesbian itu penjelasannya itu hampir sama, teman-teman, tapi perbedaannya tuh di orangnya. Kalau lesbian itu lebih cewek dan cewek, dan gay, kalau gay itu lebih ke cowok dan cowok. Nah, terus ada kan tadi L, G, B dan T. Nah, B nya itu biseksual. Biseksual itu cenderung lebih ke kayak gimana, kita itu lebih bisa menyukai di dua gender, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita tuh kadang sampai bingung antara laki dan perempuan. Nah, di sisi lain semisal ini ada Budi itu dia suka sama yang bernama Anto tadi, tapi di sisi lain dia menyukai si Citra juga. Nah, disinilah biseksual itu kadang bisa membingungkan antara kita mau mengambil yang sesama jenis atau yang berbeda jenis. Mungkin misalnya itu seperti itu mama menjelaskan secara singkatnya. Nah, terus kalau T dan T-nya itu transgender. Bisa bilang transgender itu misal kita dilahirkan seseorang menjadi seorang laki-laki, tapi ketika kita nanti di umur berapa malah kita berubah menjadi perempuan, yaitu yang suka berdandan hias atau kayaknya umumnya perempuan seperti itu. Dan terus kita sering membeli pakaian perempuan. Nah, jadi kayak laki-laki itu dia bisa berubah total menjadi perempuan, dan sebaliknya semisal perempuan, dia itu sampai kadang kayak gimana ya, teman-teman, kayak sampai operasi gitulah, operasi alat kelamin seperti itu kan. Nah, dan itu kan juga membahayakan. Nah, mungkin kalau dari untuk beberapa cara mengatasinya, yaitu yang pertama itu mungkin
kita bisa menanganinya lebih dalam, bisa dari kedaulatan dari peragama masing-masing dari kita. Nah mungkin dari agama, misal dari agama Islam, nah nanti kan kita tahu ya teman-teman, LGBT itu kan perlakuan yang sangat dosa, atau yang bisa bilang kan kita dosa besar itu teman-teman. Karena kan ya gimana ya, wong kita sudah dikasih udah dikasih jenis kelamin seperti ini, tapi kadang kita malah menyukai sama jenis kelamin sama jenis kita, atau kita bisa berubah menjadi jenis kelamin yang lain seperti itu. Nah kayak itu udah secara hukum juga sudah dosa, dan nggak tahu bisa dimakan atau tidak, saya belum gitu tahu teman-teman. Nah makanya itu kalau bisa kan benar-benar kita mencari seseorang yang bisa mengatur kita atau merubah kita, yang dulu kita punya berpikiran pengen berubah seperti itu. Nah akhirnya kita datang ke suatu tempat, yaitu entah itu nanti konselor atau mungkin ke psikologi atau psikologi gitulah. Itu kita minta tolong ke mereka agar bagaimana caranya kita tuh benar-benar bisa berubah teman-teman terhadap hal-hal yang membahayakan diri kita ini sendiri. Nah terus yang kedua itu ada pengontrolan diri terhadap diri kita. Kita tuh benar-benar bagaimana caranya kita bisa mengontrol diri kita untuk mengontrol diri. Nah pengontrolan diri ini tuh kayak kita benar-benar harus lihat-lihat dan mewaspadai, kayak oh kok aku udah hampir punya pikiran jelek atau gimana yang akhirnya kan merusuk ke LGBT ini. Nah mungkin seperti itu teman-teman dari penjelasan dari saya, dan cara penanganannya atau mengatasinya itu seperti itu teman-teman. Nah, mungkin dari saya cukup sekian kan. Nah dan mungkin saya ada tambah sedikit untuk kayak kesimpulannya dari LGBT ini kan, intinya kita itu lebih ke bisa menyukai sama jenis, ataupun kita nanti bisa berubah ke jenis-jenis yang lain seperti laki-laki ke perempuan tadi, atau perempuan ke laki-laki, dan menyukai sama jenis seperti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan seperti itu. Mungkin teman-teman jika ada orang sekitarnya atau lingkungan sekitarnya seperti itu, mungkin bisa kalian tarik ke psikologi atau gimana, biar tidak terlalu sampai mereka menjuruk ke kelebihan, biar tidak menjadi seperti yang saya jelaskan secara singkat ini tadi. Dari itu saya minta maaf jika ada beberapa kata atau ucapan yang saya omongkan ini tadi ada kesalahan atau gimana, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi.